Ya, ini terjadi khilaf yang sangat kuat di kalangan para ulama, dan khilaf ini bukan khilaf para ulama, khilaf para sahabat. Khilaf para sahabat sangat kuat sekali. Dan setiap perkataan, kalau Anda membaca buku fikih, maka setiap pendapat itu membantah pendapat yang tidak pernah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di salah satu tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang fiqhul usrah, fikih keluarga. Kita masuk pada hadis yang berkaitan tentang masalah iddah ummul walad. Kita bacakan hadisnya. Wan Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu qala: La tulbisu alaina sunnat nabiyyina iddatu ummil waladi idza tuwfiya anha sayyiduha arba'atu ashhuri wa ashr. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibn Majah wa sahahu al-Hakim wa 'allahu ad-Darqutni bil inqita'. Dari Amr bin al-As radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, janganlah kamu samarkan sunnah Nabi kami bahwasanya masa iddah untuk ummu walad apabila saat kematian suaminya atau kematian tuannya adalah 4 bulan 10 hari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Tetapi Imam Ad-Darqutni mengatakan hadis ini mempunyai cacat, yaitu sanadnya terputus. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, hadis ini kalau kita tinjau sanadnya, hadis ini hadis yang lemah. Kenapa lemah? Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi bernama Qabisah. Qabisah ini tidak mendengar hadis ini dari sahabat Amr bin As. Beliau tidak mendengar hadis ini dari Amr bin As. Makanya hadis ini dihukumi oleh ulama sanadnya terputus. Dan juga terjadi khilaf yang sangat banyak di dalam hadis ini. Oleh karenanya hadis ini yang benar adalah hadis ini adalah hadis yang lemah. Kemudian hadis ini berbicara tentang masalah iddah ummul walad. Masa iddah ummul walad. Ummul walad itu apa? Ummul walad itu adalah seorang budak yang digauli oleh tuannya. Seorang budak yang digauli oleh tuannya. Dan ummul walad ini melahirkan anak. Jadi digauli oleh majikannya dan dia melahirkan anak. Maka kalau ada budak semacam ini, dinamakan budak itu ummul walad. Anaknya ikut siapa? Ya, anaknya ikut ayahnya. Ya. Maka budak yang melahirkan anak dari majikannya ini disebut ummul walad. Para ulama di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya ummul walad kalau seandainya meninggal tuannya, maka iddahnya seperti iddah wanita yang lainnya, yaitu 4 bulan 10 hari.
Oleh karena itu, sebagian ulama berpandangan bahwasanya iddah ummul walad itu 4 bulan 10 hari. Dasarnya apa? Yaitu hadis yang kita bacakan tadi. Tetapi sayangnya hadis ini adalah hadis yang lemah. Sebagian ahlul ilm melihat bahwasanya ummul walad ini iddahnya kalau meninggal suaminya, iddahnya adalah satu kali haid. Satu kali haid. Kenapa? Karena yang diinginkan dari budak ini adalah suci rahimnya, bersih rahimnya. Dengan satu kali haid kita sudah tahu budak ini sudah suci apa tidak. Karena kalau satu kali haid dia tidak hamil, berarti rahimnya bersih dari air laki-laki yang lain. Kenapa kata para ulama mereka berdalil dengan satu kali haid? Kata mereka pertama, hadis yang mengatakan 4 bulan 10 hari ini tidak sahih. Kemudian yang kedua, kata mereka asalnya iddahnya seorang budak itu adalah istibra'ur rahim. Istibra'ur rahim seorang budak itu satu kali haid. Mana di antara dua pendapat ini yang benar? Wallahu taala alam. Di antara dua pendapat ini yang paling dekat adalah pendapat kedua. Ya, karena hadisnya tidak sahih. Ya, maka pendapat kedua ini wallahu taala alam ini lebih mendekati kepada kebenaran. Ya, dan ini khilaf yang panjang di kalangan para ulama, dan kita tidak berpanjang-panjang tentang masalah ini karena budak pada masa kita enggak ada. Ya, sudah tidak ada. Ya, sehingga faidahnya untuk kedepannya sedikit. Ya, kecuali nanti di akhir zaman. Ya. Karena budak itu dihasilkan akibat peperangan. Jadi adanya budak itu hasil peperangan. Dulu orang itu kalau berperang, orang-orang kafir itu dia membawa anaknya, membawa istrinya di medan peperangan. Tujuannya apa? Untuk menyemangati mereka berperang. Jadi menyemangati mereka berperang, menepuk gendang dan seterusnya. Seorang suami kalau melihat istrinya di sana, melihat anaknya ada di medan perang, maka dia akan berjuang dengan sekuat tenaga. Karena kalau dia kalah, maka anaknya ini menjadi tawanan. Anak istrinya menjadi budak. Maka itu pemicu semangat mereka untuk berperang. Sehingga ketika terjadi peperangan, kalah orang kafir itu, anak-anaknya, istrinya menjadi budak. Makanya asal budak itu dari peperangan. Asal semua budak. Kemudian dari budak ini ketika diambil dari peperangan, maka dibagikan. Dia adalah harta. Maka dibagikan sebagai rampasan bagi kaum muslimin. Sehingga kalau ada seorang sahabat mendapatkan budak dari peperangan, kemudian dia mempergaulinya, dan itu boleh karena halal. Ya, dapat anaknya tetap atau budak itu dia menikah sesama budak, kemudian ada anak, maka anak-anaknya itu tetap menjadi budak. Ya. Semacam itu. Maka budak itu jadi banyak, kenapa? Karena sesama budak itu dia menikah, dan anaknya pun menjadi budak, ikut tuannya. Baik. Kita masuk ke hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat innamal aqra al-athhar akhrajahu Malik fi qissatin bisanadin sahih. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, yang dimaksud dengan quru adalah suci. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam sebuah kisah dengan sanad yang sahih. Athar Aisyah ini adalah athar yang sahih. Aisyah melihat bahwasanya makna al-aqra itu artinya suci. Maksudnya apa, Ustaz? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, kata Allah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun wanita-wanita yang ditalak, hendaklah dia menahan dirinya menunggu iddahnya 3 kali quru. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an 3 kali quru wanita yang ditalak oleh suaminya. Quru ini apa yang dimaksudkan di dalam ayat ini? Quru ini kalau kita tinjau dari sisi bahasa Arab memiliki 2 makna. Makna quru ini bisa maknanya 3 kali suci, dan bisa maknanya 3 kali haid. Quru ini dalam bahasa Arab, orang Arab menyebut qara. Itu bisa maknanya haid, bisa maknanya suci. Aisyah radhiyallahu taala anha menafsirkan mana quru di dalam ayat ini adalah 3 kali suci. Ini penafsiran Aisyah radhiyallahu taala anha. Ustaz,
Apa bedanya? Penafsiran 3 kali suci dan 3 kali haid berbeda hitungannya. Gimana hitungannya? Seorang wanita ketika ditalak oleh suaminya, kalau kita maknai quru itu bermakna haid, ya, makna quru itu bermakna haid, maka seorang wanita dikatakan dia terputus atau habis masa iddahnya ketika 3 kali haid sempurna. Contoh misalnya, wanita ini ditalak dalam kondisi suci. Maka masuk haid berikutnya, maka dia dikatakan 1 kali haid. Kemudian suci lagi. Masuk lagi haid, berarti 2 kali haid. Kemudian suci lagi, masuk lagi haid, 3 kali haid. Haid ketiga ini kalau sudah habis haidnya, masuk suci, maka sudah selesai iddahnya. Iya. Kalau dia sudah suci, selesai iddahnya, sudah habis. Berarti kalau kita memaknai haid, berarti wanita itu, makna quru itu berarti 3 kali haid sempurna. Tetapi kalau kita memaknai quru itu maknanya suci, artinya haidnya di sini cuma 2 kali. Haidnya di sini cuma 2 kali. Wanita ditalak dalam kondisi suci. Kemudian datang haid, suci lagi. 2 kali. Datang haid, kemudian dia suci lagi. Ini sudah 3 kali. Masuk haid ketiga, sudah selesai iddahnya. Mana yang lebih panjang? Hitungannya haid apa hitungannya suci? Haid apa suci? Yakin? Nah, hitungannya haid. Hitungannya haid lebih panjang. Karena haidnya 3 kali. Adapun suci, hitungannya 2 kali saja haidnya. Maka inilah yang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Kenapa Ustaz? Bisa jadi di detik-detik akhir suaminya rujuk. Iya. Suaminya bisa jadi rujuk. Suaminya mengatakan, saya rujuk kepadamu. Sekalinya istrinya sudah 3 kali haid. Jadi istri aku mengambil yang maknanya tuhur, bersuci. Nah, ini kan repot jadinya. Ya. Maka ya ini terjadi khilaf yang sangat kuat di kalangan para ulama, dan khilaf ini bukan khilaf para ulama, khilaf para sahabat. Khilaf para sahabat sangat kuat sekali. Dan setiap perkataan, kalau Anda membaca buku fikih, maka setiap pendapat itu membantah pendapat yang tidak pernah selesai. Tidak pernah, ini bantahannya, ada lagi bantahannya, bantah lagi, ada lagi bantahannya, terus sampai selesai. Ibnu Qayyim begitu banyak ya menyebutkan dalil-dalil, bantah-bantahan, ada lagi yang bantah Ibnu Qayyim. Maka banyak sekali. Intinya biikhtisar, pendapat yang paling benar wallahu taala alam, dan ini tentu yang saya sebutkan ini tidak lepas dari kritikan, karena pendapat yang paling benar bahwasanya makna quru di dalam ayat ini adalah bermakna haid. Dan itu yang lebih cocok dimaknai ayat tersebut, sehingga bisa dikatakan dia 3 kali haid dengan sempurna. Taib, Ustadz, bagaimana kalau seandainya saya ini mentalak istri saya di waktu haid? Dan ini kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Mentalak istri di waktu haid ini talak bid'i. Ini adalah talak bid'i. Talak bid'i ini tidak boleh. Tetapi jatuh apa tidak? Talak tersebut jatuh. Orang itu berdosa, tetapi talaknya jatuh. Taib, Ustadz, saya mentalak istri saya di waktu haid. Gimana cara menghitungnya? Maka haid yang ditalak istrinya itu tidak dianggap. Haid dia mentalak waktu istrinya itu tidak dihitung, itu 1 kali haid. Berarti di sini maksudnya adalah 4 kali haid. Haid yang pertama itu tidak dianggap. Ya, itu kalau seandainya seorang suami ini mentalak istrinya di waktu talak bid'i. Ya. Kemudian para ulama menjelaskan, dan ini sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, wanita yang ditalak ini bermacam-macam. Ada wanita yang ditalak oleh suaminya tidak disentuh. Wanita yang ditalak oleh suaminya belum pernah disentuh sama sekali dan belum pernah berkhalwat berduaan, ini tentu tidak ada iddahnya. Tidak ada
iddahnya, maka dia langsung menikah boleh. Wanita tidak disentuh oleh suaminya, tidak pernah berkhalwat, maka wanita ini tidak ada iddahnya. Maka misalnya nikah, ya, belum disentuh oleh suaminya, 2 jam langsung berceraian misalnya, ya, dan belum pernah berkhalwat berdua, maka saat itu pula wanita ini bisa nikah, sorenya langsung nikah pulang, nggak ada masalah. Ya, kenapa? Karena nggak ada iddahnya. Kemudian yang kedua, ada wanita yang ditalak oleh suaminya dan disentuh atau sudah berkhalwat atau sudah dicampuri wanita ini. Maka ini para ulama membagi. Kalau seandainya dia adalah wanita hamil, maka iddahnya adalah sampai melahirkan. Kalau seandainya dia adalah wanita yang wanita yang tua, ya, seorang wanita tua, atau istrinya masih kecil, ya, istrinya masih kecil, dinikahi usia misalnya 10 tahun dan istrinya belum haid, ya, pas nikah, ya, sama istrinya masih kecil, disuruh bermasak kada mau, dibawa ke mall belinya coklat misalnya, ya, belinya mainan dan seterusnya, kan masih 10 tahun, masih kelanakan, akhirnya ribut terus, akhirnya dicerai, dan dia belum haid, dulu dia belum haid. Ini gimana iddahnya? Ya, wanita yang dicerai semacam ini, wanita tua atau nikah sama janda, usianya 70 tahun, dan sidin sudah tidak haid lagi. Sekalinya, ya, kada cocok. Ini kayak ibuku sidin nih. Ya, misalnya usia pemudanya masih 40 tahun. Ya, dia akhirnya tidak cocok dengan istrinya karena terlalu tua misalnya. Akhirnya diceraikan. Sedangkan sidin ini tidak pernah haid lagi. Terus gimana hitungannya, Ustaz? Maka hitungannya adalah 3 bulan. Maka wanita yang tidak haid, baik itu dia karena dia kecil, masih belum haid, atau wanita itu tua, sudah menopause, tidak pernah haid lagi, maka iddahnya adalah 3 bulan. Ya. Maka dihitung 3 semenjak dia mentalak istrinya. Kemudian ada wanita, ya, yang kadang-kadang dia tidak haid, ya, tidak haid, diketahui sebabnya. Dia tahu tidak haid dan tidak mungkin kembali lagi haid. Contoh biasanya wanita yang diangkat rahimnya. Wanita yang diangkat rahimnya itu otomatis dia tidak akan haid lagi, tidak kembali haid. Ketika terjadi perceraian, berapa iddahnya wanita semacam ini? Maka wanita semacam ini kalau diangkat rahimnya dan sudah dipastikan tidak akan kembali lagi haidnya, tidak bisa kembali haid, maka ini juga iddahnya adalah 3 bulan. Ini iddahnya juga 3 bulan ketika ditalak oleh suaminya. Kemudian ada wanita yang diketahui bahwasanya dia tidak haid. Dan diketahui sebabnya. Sebab tidak haid itu karena ini misalnya. Tetapi kata dokter, sewaktu-waktu kemungkinan haidnya kembali. Kata dokter, haidnya ini tidak akan hilang, kembali, tapi butuh waktu. Ini iddahnya seperti apa? Iddahnya menunggu sampai 3 kali haid betul. Ya. Ustadz, walaupun 5 tahun, Ini juga makanya kata para ulama, bahkan wanita yang ditalak haid, jadi hitungannya itu adalah hitungan haid, bukan hitungannya masa lamanya. Bahkan ada wanita yang ditalak haidnya sampai 3 tahun. Seperti apa? Wanita lagi menyusui. Wanita lagi menyusui ditalak oleh suaminya, dan kebiasaan wanita menyusui tidak haid. Bahkan sampai 2 tahun. Ya. Maka ustadznya 2 tahun kada tuntungan, salah siapa mentalak? Ya. Maka dia harus memberikan nafkah. Ya. Maka tidak dilihat masanya, tidak dilihat, tetapi dilihatnya adalah haidnya. 3 kali, walaupun 2 tahun, 3 tahun bau suci 3 kali haid, maka baru dikatakan dia sudah selesai masa iddahnya. Kemudian yang terakhir, ada seorang wanita, ya, haidnya sudah tidak haid lagi dan tidak tahu sebabnya kenapa dia tidak haid. Jadi ada wanita tidak haid beliau, padahal usianya bukan menopause, masih muda, usia 20, 25, 30, masih muda, tetapi dia tidak haid.
kemudian tidak tahu apa sebabnya, diperiksa, dibawa ke dokter, kemana-mana tidak tahu sebabnya. Ketika terjadi perceraian kepada wanita ini, gimana hitungan iddahnya? Maka hitungan iddahnya kata para ulama dihitung iddah 1 tahun penuh. Maka dihitung iddah 1 tahun penuh. Dihitung, digabungkan iddah orang melahirkan 9 bulan dan ditambah dengan iddah Aisyah, yaitu wanita yang tidak haid 3 bulan, sehingga 1 tahun. Maka ini penafsiran para ulama jika seandainya wanita itu ditalak. Ya, maka semacam itu cara menghitung iddahnya. Taib. Kemudian kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala talaqul amah tatliqatan wa iddatuha haidatan. Rawahu Ad-Darqutni wa akhrajahu marfu'an wa dha'afahu. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, untuk hamba sahaya perempuan talaknya hanya 2 kali dan masa iddahnya selama dua kali haid. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Darqutni dan dia juga mengeluarkan dengan sanad yang marfu namun dhaif. Ya, hadis ini ya, hadis yang lemah. Kenapa lemah? Terdapat 2 illah di dalam hadis ini. Pertama, di dalam hadis ini ada seorang rawi yang bernama Amr ibn Shabib. Ada seorang rawi yang bernama Amr ibn Shabib. Beliau adalah seorang rawi yang dilemahkan oleh para ulama. Kemudian di dalam sanadnya juga ada seorang rawi yang bernama Atiyah al-Aufi, dan dia juga adalah seorang rawi yang lemah. Ya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang masalah budak itu ya, berapa kali talaknya dan berapa kali iddahnya. Sebagian ulama ya mengatakan iddahnya itu sama 3 kali haid. Dan ini pendapatnya Ibnu Hazm. Kenapa? Karena dikiaskan kepada seperti keumuman wanita merdeka. Ya. Kebanyakan sahabat berpendapat bahwasanya iddahnya seorang wanita budak, ya secara umum itu iddahnya adalah 2 kali haid. Iddahnya adalah 2 kali haid, dan ini insyaallah pendapat yang paling kuat ya. Pendapat yang paling kuat, karena ini pendapatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata Imam Hafidz Ibnu Hajar, wa akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadisi Aisyah radhiyallahu taala anha wa sahahu al-Hakim wa khalafuhu fattafaqu ala dha'fihi. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Namun ulama lainnya menyelisih pendapat Imam Hakim ini dan mereka sepakat mendhaifkannya. Hadis ini juga lemah, hadis Aisyah ini yang mengatakan talaknya seorang budak itu 2 kali talak dan iddahnya 2 kali haid. Hadisnya lemah karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Mudhahir ibni Aslam al-Makhzumi. Beliau adalah seorang rawi yang dilemahkan oleh para ulama hadisnya. Taib. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. An-Ruwaifi ibni Thabit radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir ay yaskiya ma'ahu zar'a ghairihi. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Sahih Ibnu Hibban wa hassanahu Al-Bazzar. Dari Ruwaifa bin Sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat menyiramkan benihnya pada tanaman orang lain. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban serta dihasankan oleh Al-Bazzar. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan bahwasanya tidak boleh seorang laki-laki menggauli wanita yang sedang hamil.
kalau seandainya hamil tersebut berasal dari benih atau dari air laki-laki lain. Walaupun itu adalah budaknya. Di dalam Islam, budak itu halal digauli. Ya, budak itu halal untuk digauli. Tetapi ketika budak itu hamil, ya, ketika budak itu hamil, kemudian ya, berasal dari benih orang lain, maka tuannya tidak boleh menggaulinya. Seperti itu pula jika seandainya wanita yang merdeka. Maka wanita yang merdeka kalau dia hamil dari benih laki-laki yang lain, maka pertama tidak boleh digauli sampai wanita ini melahirkan. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh terjadinya pernikahan sampai dia melahirkan. Kalau ada pernikahan, wanita itu hamil, dinikahkan dia, maka pernikahannya batal. Pernikahannya batil. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, la tuta'u hamilun hatta tada' wala ghairu zati hamlin hatta tahidu haidah. Kata Nabi SAW, janganlah kalian gauli wanita yang hamil hingga dia telah melahirkan. Dan wanita yang tidak hamil hingga dia melewati masa satu kali haid. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya wanita yang hamil bekas dari benih orang lain, maka ini tidak boleh dinikahkan sampai dia melahirkan dan tidak boleh digauli sampai dia melahirkan. Walaupun itu dia adalah seorang budak. Ya. Kenapa? Karena Islam itu sangat perhatian dalam menjaga nasab. Karena kalau seandainya diperbolehkan demikian, maka nanti tidak jelas nasabnya. Ini anak siapa? Ya, ini anak siapa? Dilihat mukanya putih kayak bekas mantan bahari. Ya. Tetapi sifatnya kayak suami yang hanyar, maka enggak jelas nasabnya. Dan Islam sangat perhatian tentang masalah nasab. Ya, dan ini banyak orang kadang-kadang itu tidak mempedulikan ini. Kadang-kadang untuk menutupi aib dalam keluarga langsung dinikahkan. Ya, maka ini tidak benar. Ya, maka tunggu sampai wanita ini melahirkan baru dia dinikahkan. Ya, dan Nabi SAW sangat marah besar. Di dalam hadis ini bukan berarti dilarang seorang laki-laki menggauli istrinya di waktu hamil, tidak. Yang dilarang di sini adalah ketika wanita itu hamil dari benih laki-laki lain. Maka dilarang digauli. Misalnya seorang tuan memiliki budak. Budaknya ini hamil dari pergaulan laki-laki lain. Maka tidak boleh dia sentuh budaknya tersebut sampai dia melahirkan. Adapun seorang suami itu boleh dia menggauli istrinya. Bahkan kata para ulama, bahkan justru bagus orang itu menggauli istrinya di waktu istrinya itu sedang hamil. Bahkan sebagian mengatakan bahwasanya menguatkan janin tersebut, pendengarannya, kemudian penglihatannya, ya. Maka menjadikan janin itu bagus ketika istri itu digauli. Wallahu taala alam, dan itu disebutkan oleh para ulama fikih, ya. Dan ini mungkin butuh pembuktian, ya. Mungkin nanti ada yang meneliti gitu. Ya. Maka tapi ulama menyebutkan demikian. Ya, wanita itu ketika digauli dia sedang hamil, maka menjadikan janin itu bagus, ya. Bagus penglihatannya, pendengarannya, ya, kuat dia janin tersebut. Kemudian di hadis ini juga menjelaskan kepada kita haram menikahi, ya, wanita yang sedang menjalani masa iddah. Seperti wanita hamil ini, dia itu adalah iddahnya, maka haram untuk dinikahi. Tidak boleh sama sekali orang itu menikahi wanita yang masih dalam masa iddah, apapun kondisinya, maka tidak boleh dinikahi. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang hari kiamat. Karena Nabi SAW mengatakan, ya, tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini menunjukkan bahwasanya hari kiamat itu ada, hari pembalasan itu ada. Karena ada sebagian orang tidak percaya pada hari kiamat. Wallahu taala alam. Taib, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Umar radhiyallahu taala anhu fi imra'atil mafqud tarabbasu 4 sinin summa ta'taddu 4 ashhur wa ashra. Akhrajah Malik wa Syafi'i. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, masalah kasus wanita kehilangan suami.
dia menunggu selama 4 tahun, lalu menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Malik dan Syafi'i. Hadis ini hadis yang lemah. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab ini tidak mendengar dari Umar bin Khattab. Ketika lahir Sa'id bin Musayyab ini, ya, Umar bin Khattab baru meninggal setelah 2 tahun. Jadi usianya itu 2 tahun, lahir Sa'id bin Musayyab, meninggal Umar bin Khattab, sehingga beliau tidak ketemu dengan Umar bin Khattab. Tetapi hadis ini, asar ini jadi kendali oleh para ulama tentang masalah wanita yang ditinggal kabur oleh suaminya atau kehilangan suaminya. Jadi kalau ada seorang wanita, suaminya hilang, tidak tahu entah kemana, ditelepon-telepon tidak datang, dicari-cari keluarganya tidak tahu di mana dia, maka ini disebut adalah wanita yang mafqud, wanita yang kehilangan suaminya. Maka ini dilihat dari 2 sisi. Ya. Pertama, apakah wanita itu boleh nikah dengan laki-laki lain ketika suaminya tidak ada? Yang kedua, harta suaminya milik siapa? Ya. Maka ini 2 permasalahan kalau seandainya seorang wanita itu ditinggal oleh suaminya dan tidak tahu. Maka para ulama mengatakan, sebagian ahli ilmu mengatakan ditunggu 4 tahun. Kalau tidak ada khabar sama sekali, suaminya itu datang, tidak ada khabar sama sekali, maka wanita ini boleh nikah ke laki-laki lain. Dan dia boleh mengambil harta dari milik suaminya. Pendapat yang kedua, tidak. Dikembalikan kepada ijtihad seorang hakim. Dikembalikan ijtihad seorang hakim. Hakim yang memutuskan. Bisa jadi hakim itu memutuskan 2 tahun kalau kada kembali laki ikam sudah boleh nikah yang lain. Maka pendapat yang paling benar dalam masalah ini adalah dikembalikan hukum itu ke seorang hakim. Maka hakim yang menentukan. Maka ini dikembalikan kepada hukum seorang hakim. Kalau hakim menentukan selama 3 tahun. Kalau laki ikam kada bulik, kada ada khabar, kada apa, ikam boleh menikah dengan laki-laki lain. Ternyata 3 tahun tidak kembali suaminya, maka dia boleh menikah. Taib Ustaz, kalau seandainya wanita ini menikah, baru menikah 2 hari mencungul lakinya, apa yang terjadi? Apa yang harus dilakukan? Ya, suaminya tahu istrinya menikah lagi, datang siden, padahal hendak mengasih kejutan misalnya, tapi 3 tahun menghilang. Akhirnya datang lakinya dan istri itu sudah menikah. Apa yang harus dilakukan? Maka di sini kata para ulama, sang suami yang pertama ini dia memiliki hak khiyar, hak memilih. Dia mengambil kembali istrinya. Maka istrinya harus balik kepada dia. Suami yang kedua harus berelaan. Karena itu haknya dia. Tapi kalau sang suami tidak mau, sudah dah melihat bininya sudah tua juga misalnya. Ya, sudah kada bernafsu lagi misalnya. Sudah, ikam ambil aja bini aku. Maka dia boleh mengambil mahar yang dia kasihkan kepada istrinya. Siapa yang mengembalikan ini? Maka kompromi ya, sang istri dan laki yang hanyar. Maka dikembalikan maharnya, sang suami tersebut cari istri lain lagi. Maka itu dikembalikan kepada suami yang pertama. Kalau suami pertama ingin mengambil kembali istrinya, maka itu haknya dia. Tidak boleh suami yang kedua menghalang-halang, ini sudah biniku, kada boleh. Itu haknya suami yang pertama, karena dia nikahnya nikah syar'i. Ya. Atau sang suaminya merelakan. Kalau dia merelakan, sang istri mengembalikan mahar yang diberikan oleh sang suami. Maka semacam itu hukum di dalam Islam. Ya. Maka dikembalikan hukum ini adalah kepada seorang hakim. Terus, Ustadz, kalau harta yang sudah dibagikan apa? Harta yang sudah dibagikan dikembalikan kepada suami. Karena suaminya belum meninggal. Maka harta itu dikembalikan kepada suami yang pertama tadi. Maka ini pernah terjadi kasus ini pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan ya disebutkan ada sebagian sahabat tuh diculik oleh bangsa jin. Ya, dalam waktu yang lama. Ya, dalam waktu yang lama. Ya, sehingga ya, dan ini pernah terjadi pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Pada saat itu dia mendapati ya, walaupun athar ini ya, terdapat kelemahan, tapi saya sebutkan sebagai istiqnas saja.
bahwasanya dia datang kepada Umar dan Umar menghukumi ya bahwasanya dia boleh khiyar ya untuk kembali kepada kepada istrinya ataukah dia merelakan istrinya. Maka ini kembali kepada hak sang suami, bukan hakim yang menentukan. Bukan hakim yang menentukan. Oh, kadang ini kan jadi istri ikam lagi, tidak. Tapi ini kembali murni haknya seorang suami yang pertama. Taib. Kita ambil satu lagi ya. Kita ambil lagi hadis berikutnya. Wa anil Mughirah ibn Syu'bah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atul mafqud imra'atuhu hatta ya'tiyahal bayan. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, beliau menuturkan Rasulullah SAW bersabda, kedudukan wanita yang kehilangan suami tetaplah sebagai istri hingga datang keterangan yang jelas. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Darqutni dengan sanad yang lemah. Hadis ini hadis yang sangat lemah sekali. Ya, hadis yang sangat lemah sekali. Ya, karena di dalam sanadnya terdapat seorang rawi yang bernama Saleh bin Malik dan Muhammad bin Fadl, yang mana kedua orang ini dikatakan majhul, tidak diketahui kredibilitasnya di dalam ilmu hadis. Ya, dan juga di dalam sanadnya juga ada rawi yang bernama Muhammad bin Syarahbil. Ya, dia adalah seorang rawi yang matruk, yang ditinggalkan hadisnya. Oleh karena itu hadis ini adalah hadis yang lemah, dan hadis ini juga bertentangan dengan apa yang dipatwakan oleh para ulama bahwasanya seorang wanita jika kehilangan suaminya maka hakim yang memutuskan, bukan melihat sampai datang keterangan yang jelas. Karena ini kasihan wanita ini. Kalau menunggu keterangan yang jelas bisa jadi suaminya hilang 10 tahun, 15 tahun, dan ini sering terjadi. Apalagi di negara kita. Ya, sering sekali terjadi orang tidak ada, suami tidak kembali-kembali. Ya, suami tidak kembali-kembali. Maka kasihan wanita ini menunggu berapa tahun dia, dan dia punya hak untuk juga digauli dan seterusnya. Maka ini dikembalikan kepada seorang hakim. Jika wanita mendapati suaminya tidak ada, maka dia boleh pergi ke hakim meminta diputuskan masalah dia. Yang ada Ustadz, bukan laki yang meninggalkan suami, istri yang meninggalkan suami. Ini gimana hukumnya? Ya, makanya tidak boleh tentunya. Terus gimana? Kalau istri meninggalkan suami nikah lagi nggak ada masalah, karena nggak ada urusannya. Ya, karena laki-laki boleh menikah lebih dari satu, tidak ada masalah. Ya, tetapi kalau wanita tidak bisa. Wanita tidak bisa sampai diputuskan oleh seorang hakim dia boleh menikah atau tidak. Baik. Kita ambil ya dua hadis lagi ya, kita tutup kajian kita. Wa an Jabir radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yabitanna rajulun inda imra'atin illa ayakuna nakihan aw dha mahramin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dari Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah mengatakan janganlah seorang laki-laki bermalam di rumah seorang wanita kecuali jika dia adalah suami wanita tersebut atau mahramnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini hadis yang sahih. Dalam sebagian riwayat disebutkan, ala la yabitanna rajulun inda imra'atin sayyibin illa ayakuna nakihan aw dha mahramin. Kata Nabi SAW, janganlah seorang laki-laki bermalam di rumah seorang janda kecuali dia telah menikahinya atau dia adalah mahramnya. Di dalam hadis ini Nabi SAW melarang, pertama, seorang laki-laki berkhalwat berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya. Secara khusus disebutkan adalah seorang janda. Kenapa disebutkan seorang janda? Karena biasanya seorang wanita yang masih bikir, yang masih bujang, ya, wanita yang masih bujang itu biasanya sangat sangat terlindungi. Ya, sehingga dia jarang orang berani menyentuhnya. Ya, karena dia akan tinggal di rumah bapaknya, di rumah orang tuanya, maka tidak bisa sembarangan orang itu bisa masuk. Berbeda dengan seorang janda, apalagi bisi anak banyak, 5 misalnya. Maka orang itu sangat mudah masuk ke rumah janda tersebut. Dan orang banyak tidak mempedulikan hukum Islam ketika dia bermuamalah sama janda. Karena sebagian orang menganggap ini janda kan apa juga.
Ya, karena dia menganggap biasa ini sudah kawin, sudah apa, akhirnya dia menjadi biasa sehingga tidak memperdulikan lagi adab-adab di dalam Islam. Makanya Nabi mengkhususkan sayyib. Janganlah tinggal di rumah janda, bukan berarti tinggal di rumah wanita yang bujangan itu boleh, tidak. Tapi Nabi mengkhususkan janda karena banyak orang tasahul meremehkan dalam masalah ini. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini Nabi SAW mengkhususkan larangan ini kepada janda karena banyak orang itu tasahul, bergampang-gampangan ketika bermuamalah dengan janda dan wanita tua. Sebetulnya bermuamalah dengan janda dan wanita tua itu sama seperti kita bermuamalah dengan wanita muda. Makanya Nabi SAW mengkhususkan dalam hal ini. Kemudian yang kedua, di dalam hadis ini dilarang seseorang bermalam di rumah seorang wanita yang bukan mahramnya. Maka tidak boleh laki-laki bermalam di rumah wanita yang bukan mahramnya, kecuali di dalam rumah wanita itu ada suaminya atau ada mahramnya. Kalau enggak ada mahramnya, walaupun itu keluarga dekat Anda, maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Kemudian, apakah seorang mahram boleh tinggal di rumah mahramnya? Contoh misalnya, saya tinggal di rumah bibi saya, atau seorang paman tinggal di rumah keponakannya yang perempuan. Sedangkan di rumah keponakan perempuan itu tidak ada orang, dia aja sendiri. Contoh misalnya, paman ini datang ke Surabaya, dia punya keponakan di sana, punya rumah, ya, sendiri. Ya. Boleh tidak dia tinggal di sana? Di dalam hadis ini zahirnya boleh. Seorang paman itu tinggal di rumah keponakan, di mahramnya, ya, keponakannya. Tetapi kata para ulama, kalau seandainya ditakutkan fitnah, maka tidak boleh. Apalagi zaman sekarang ini tidak bisa dipercaya mahram. Iya, zaman sekarang itu bisa tidak dipercaya mahram, berbeda zaman dahulu. Maka ini sadduz zari'ah, maka tidak boleh. Kalau apalagi kita yakini bahwasanya misalnya tidak semua mahram itu baik kelakuannya. Kadang-kadang tidak bagus. Dia memiliki latar belakang khalfiyah yang kurang bagus. Maka kata para ulama, pada asalnya dibolehkan kalau seandainya tidak ada fitnah. Tetapi jika sebuah zaman itu rusak dan fitnah itu sangat besar, maka tidak boleh berlaku. Karena untuk menjaga fitnah. Sehingga seorang wanita pada hakikatnya boleh dia menolak laki-laki yang mahramnya kalau seandainya ya itu menimbulkan fitnah. Kadang-kadang subhanallah bisa jadi berselaman dengan mahram itu pada asalnya halal boleh. Tapi kalau kita mengetahui dia berselaman dengan keponakannya ada dengan syahwat, unsur syahwat, maka tidak boleh berselaman. Kenapa? Karena itu membawa kepada fitnah. Ya. Maka di sini orang tua, ya, apalagi dia memiliki anak perempuan harus cerdas melihat, ya, orang itu, ya, apalagi melihat mahram ini, apakah mahram ini, ya, orangnya baik atau gimana, maka harus diperhatikan. Ya, jangan, bukan berarti mentang-mentang mahram akhirnya dia bebas untuk segala hal. Ya, apalagi zaman yang penuh fitnah pada zaman sekarang ini, dan kita tidak tahu keadaan orang. Ya. Kadang-kadang kita lihat zahirnya baik, ya, tetapi belakangnya kita tidak tahu. Maka di sini, ya, Syekh bin Baz pernah ditanya masalah ini. Ya, beliau pernah ditanya tentang masalah boleh tidak seorang mahram tinggal di rumah keponakannya, di rumah mahramnya yang wanita, tidak ada laki-laki lain. Kata beliau, kalau seandainya tidak menimbulkan fitnah maka tidak boleh. Ya, apalagi zaman sekarang, kata beliau, yang kerusakannya begitu banyak. Ya, apalagi zaman kita ini. Ya. Kita, ya, kadang-kadang, ya, sama keluarga sendiri orang itu kadang-kadang nggak percaya, bahkan sama orang terdekatnya, seorang suami kadang-kadang nggak percaya dia sama istri. Begitu rusaknya zaman sekarang, terjadi perselingkuhan, istrinya berzina atau sebaliknya suaminya yang berzina, ya, karena zaman begitu rusak. Ya, apalagi teknologi yang begitu maju, orang sekarang bermaksiat sangat mudah. Ya, dulu orang kalau meninggalkan maksiat, ingin selamat dari maksiat, masuk rumahnya, sembunyi di kamarnya sudah selamat dari fitnah. Zaman sekarang enggak, malah masuk kamar malah tambah fitnah, ya. Ya, karena ada HP, ya, ada HP ini. Makanya sering saya katakan pada ikhwah ya, kalau seandainya, ya, antum khususnya internet, ya, kalau internet itu antum tidak butuh
sekali nggak usah berinternet. Teleponnya larang, Ustaz bayar mahal kada apa-apa. Yang penting selamat agama kita. Ya. Maka ya dilihat ya kita menggunakan khususnya internet dan semisalnya itu dilihat. Kalau kita butuhnya sekedar misalnya sekedar WhatsAppan, maka beli kuota yang WhatsApp aja. Ya beli kuota sekedar itu aja. Ya. Maka jangan kita berlebih-lebihan. Ya. Kenapa? Karena itu nanti akan membawa kepada ya perkara mubah nanti membawa kepada perkara makruh nanti membawa kepada perkara maksiat. Awalnya buka YouTube nontonnya ceramah ustaz. Setelah lama-kelamaan, oh kayaknya ini ada berita menarik. Lihat berita menarik, oh kayaknya ini filmnya bagus. Lihat film terus. Ya akhirnya apa? Membawa dia kepada maksiat. Ya. Maka setiap orang itu tahu kondisi keimanannya, kondisi hatinya. Maka kalau seandainya dia tidak sanggup berinternetan, kalau dia memegang internet dia akan melihat sesuatu yang haram, tidak usah. Tapi kalau seandainya Anda bisa mengontrol, ya silahkan, tidak ada masalah. Orang yang bisa mengontrol dirinya. Maka orang masing-masing itu mengerti tentang keadaan dirinya. Wallahu taala alam. Mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan tafadhol. Ya, silahkan. Oh. Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, kalau seandainya datang suami tersebut mengambil istrinya, maka tidak perlu nikah lagi. Ya, tidak perlu nikah lagi. Kemudian, adapun jika seandainya wanita itu hamil dengan laki-laki yang baru, maka anak itu dinasabkan kepada siapa? Dinasabkan kepada suaminya yang baru tersebut. Ya, dinasabkan kepada suami yang baru tersebut. Karena dia nikahnya nikah syar'i. Tapi setelah itu, ketika suami datang ingin mengambil istrinya, maka diceraikan. Dikembalikan kepada suaminya yang pertama. Dan anak itu tetap dinasabkan kepada ayahnya yang tadi, ya yang baru, semacam itu. Wallahu taala alam. Ustaz, mohon penjelasannya terkait hadis Rasulullah SAW, janganlah masuk ke dalam kubur laki-laki yang berhubungan badan dengan istrinya tadi malam. Apakah ini berlaku bagi suami istri saya atau keluarga kerabat juga termasuk, dan tidak bolehnya itu kenapa Ustaz? Iya, yuqarifu ahlau lailah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah dia, ini larangan di sini sifatnya adalah makruh bukan tahrim. Bukan pengharaman. Ya, cuma makruh. Artinya hendaknya memasukkan itu ya bukan dia tidak berhubungan tadi malam, dan ini berlaku kepada siapa saja. Bukan kepada pasangan suami istri yang meninggal ya, ataupun kerabat dekat, tidak semuanya, berlaku kepada semuanya. Apa sebabnya wallahu taala alam. Sebabnya apa wallahu taala alam, tetapi semacam itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Tetapi larang di sini bukan tahrim, bukan pengharaman, tetapi sekedar karahah ya, makruh hukumnya. Wallahu taala alam. Nggih. Mengenai wanita hamil tadi Ustaz, bagaimana jika laki-laki yang menikahi wanita hamil tersebut adalah yang punya janin? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana status hukum pernikahannya apabila wanita hamil tersebut menikah gitu Ustaz? Apakah statusnya, tadi kan haram hukumnya, apakah status pernikahannya batal atau bagaimana? Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Bagaimana hukumnya jika seandainya yang menikahi ini adalah laki-laki yang mempergaulinya, dan diketahui wanita ini mungkin dia tidak berzina kecuali hanya sama laki-laki itu saja, sehingga bisa dipastikan itu adalah anaknya sang laki-laki tersebut, karena dia tidak berzina kecuali kepada laki-laki tersebut. Pertama, bagaimana hukum pernikahannya? Hukum pernikahannya tetap tidak boleh. Hukum pernikahannya tetap tidak boleh sampai dia melahirkan. Maksudnya secara umum. Kemudian yang kedua, apakah anak itu dinasabkan kepada ayahnya? Di sini sebetulnya khilaf di kalangan para ulama, ya, khilaf. Ya, sebagian Syekh Islam Taimiyah beliau mengatakan bisa dinasabkan kepada kepada ayahnya yang mempergauli tersebut.
Kenapa kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah? Karena ini nasabnya sudah jelas bahwasanya yang pergauli adalah laki-laki tersebut, maka dinasabkan ke dia tidak mengapa. Adapun hadis Nabi SAW, al-waladu lil firash, anak itu adalah yang memiliki ranjang, artinya yang memiliki pernikahan syar'i. Kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, itu kalau seandainya terjadi pernikahan yang mana istrinya berselingkuh, maka anak itu dinasabkan kepada yang nikah yang syar'i, suami yang syar'i. Sedangkan ini dia belum menikah, kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Maka kata beliau, itu dinasabkan, bisa dinasabkan kepada yang menggauli wanita tersebut. Tapi ini pendapat Islam. Jumhur ulama mengatakan tidak. Jumhur ulama mengatakan tetap tidak dinasabkan. Walaupun dia adalah yang betul-betul yang menggaulinya. Wanita ini tidak berzina kecuali sama laki-laki tersebut. Kata jumhur tidak dinasabkan. Tidak dinasabkan. Terus gimana Ustaz? Dia tidak dinasabkan, tetapi juga berlaku hukum dari sisi lain. Sang ayah tersebut tidak boleh menikahi sang anak tersebut. Walaupun dia bukan anaknya secara syar'i, tetapi secara hukum Islam juga tidak boleh dia nikahi, dan itu kesepakatan para ulama. Ya. Maka wallahu taala alam, yang rajih dalam pendapat ini ya, sama-sama kedua pendapat ini pendapat yang sangat kuat. Dan saya sebetulnya lebih condong apa yang diputuskan seorang hakim. Apakah dinasabkan atau tidak, karena ini berkaitan, berdampak dengan kedepannya kehidupan anak tersebut. Maka butuh keputusan seorang hakim. Ya, jadi pengadilan agama itu gimana dia menetapkannya, qadi, seorang hakim. Ya, karena ini dua pendapat ini memiliki dasar. Ya. Semacam itu. Jadi anaknya pernikahannya tidak sah kalau menurut jumhur, dan juga Syekh Islam pernikahannya tidak sah. Ya, walaupun ada pendapat yang lain mengatakan boleh saja dinikahkan, tapi pendapat ini lemah karena keumuman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan anak itu tidak dinasabkan kepada ayahnya menurut jumhur. Adapun Syekh Islam boleh dinasabkan kepada ayahnya. Allah taala alam. Taib, ada lagi yang lain? Ya. Ingat. Dia ini siapa? Orang. Bukan istri, bukan. Iya, kawanan ya. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, jika seandainya kita memiliki budak kafir, apakah harus nikah dulu? Tidak. Karena itu budak Anda halal. Diapai aja ada apa-apa. Maka itu halal, tidak ada masalah. Tidak perlu nikah, ya. Karena budak itu tidak perlu nikah. Karena itu milik Anda, harta Anda. Ya, budak itu harta seseorang majikannya, sehingga dia bisa diperjualbelikan. Ya, bisa dijual, dibeli budak tersebut. Maka tidak perlu menikah. Kalau Anda nikahi boleh. Kalau Anda nikahi berarti budak Anda tadi menjadi ummul walad. Menjadi ummul walad, ya. Kemudian yang kedua, kita ada masalah dengan orang. Sudah saya maafkan, tetapi kalau bertamu kada berheranan, pura sakit gigi berataan. Misalnya demikian. Kadang mau berhadapan, kadang mau. Nah, apakah itu boleh sikap demikian? Pertama, sikap demikian pada asalnya dia belum memaafkan. Kenapa? Yang kedua, dia masuk dalam rangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahjuru akhahu fawqa salasi layalin. Kata Nabi, janganlah seseorang itu menghajar, memboikot saudaranya lebih dari tiga hari. Diberikan keringanan selama 3 hari. Kita ini bermasalah lawan orang, selama 3 hari kada apa-apa, kada bertaguran. Kenapa? Karena itu manusia itu tabiatnya kadang-kadang emosi, marah, ya. Maka diberikan rukhsah dalam syariat itu 1 hari, 2 hari kada bertaruhan. Lebih dari 3 hari kada boleh. Karena itu sudah hilang, ya. Tabiat itu sudah hilang. Kalau lebih dari itu berarti ada kesalahan pada orang ini. Kenapa dia tidak mau memaafkan?
Maka tidak boleh sikap demikian. Nabi melarang seorang muslim saling tadabur, saling tidak berpaling muka, tidak mau ketemu sesama saudaranya muslim, ya, kemudian tidak saling menyapa. Ini dilarang oleh Nabi SAW kalau lebih dari 3 hari. Ya, makanya di antara ciri orang-orang beriman, apa mereka mengatakan, ya Allah, ampunilah saudara-saudara kami. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikanlah hati-hati kami ini dengki dengan orang-orang beriman. Maka itu sifat hamba-hamba yang bertakwa. Mereka tidak menjadikan dengki, benci terhadap saudaranya beriman. Bahkan mereka mendoakan ampunan untuk saudaranya yang beriman. Maka semacam itu kita sebagai seorang muslim, kalau seandainya saudara kita itu memiliki kesalahan yang banyak, ya, maka tetap saja kita tidak boleh tadabur atau tahajur, saling tidak sapa, tidak tegur menegur, kecuali hajar syar'i, menghajar orang karena agama. Contoh misalnya, dia adalah seorang yang melakukan bid'ah. Anda menghajar dia, tidak menyapa dia, ketika datang ke toko Anda kada pian juali. Misalnya pian bisi supermarket apa macam, kalau datang itulah jangan dijuali. Misalnya, kenapa? Biar ia taubat kepada Allah. Boleh tidak? Boleh hajar syar'i semacam ini. Dalam rangka apa? Kalau dipastikan hajar semacam ini menimbulkan maslahat bagi orang tersebut. Artinya kita hajar demikian, dia bertaubat kepada Allah. Ya Allah, ya saya dihajar orang ini, tidak disapa, tidak di ini, tidak di ini. Oh, anak kembali aja dah ke sunnah. Maka tidak ada masalah. Hajar syar'i, dan ini dilakukan oleh Nabi pada 3 orang sahabat yang mereka tidak ikut dalam peperangan. Tidak ikut di dalam peperangan. Ya. Dihajar oleh Nabi. Namanya hajar syar'i ini semuanya, bukan masalah kada betaguran di masjid aja. Kadang-kadang orang salah juga mempraktikkan hajar ini. Kalau dalam masalah betaguran, kada mau betaguran, bisnis jalan terus. Ini juga salah. Hajar itu semuanya total. Berbisnis, nyapa, semuanya. Ya. Maka dihajar oleh Nabi. Sampai 3 sahabat ini, ya Allah, apa mereka terasa sempit dunia ini. Ya, dihajar oleh Nabi SAW. Dan mereka betul-betul taubat, akhirnya turunlah ayat yang Allah menerima taubat mereka. Maka kalau dalam rangka syar'i, hajar syar'i, maka tidak ada masalah. Atau dalam rangka seorang suami menghajar istrinya. Ya, menghajar ini maksudnya memboikot, bukan menghajar bahasa banyak ada. Menghajar, memboikot istrinya agar dia bertaubat. Maka boleh lebih dari 3 hari. Lebih dari itu tidak boleh. Benci. Iya. 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 Jazakallah khair. Kata Nabi SAW, sebaik-baik orang ketika dia bermusuhan, yang memulai ya menegur, menyapa, itu sebaik-baik orang. Ketika Anda sudah mulai menyapa orang tersebut, dia masih juga memalingkan muka, maka Anda dari sisi Anda sudah terlepas, dia saja lagi, ya. Tetapi kita juga jangan membalas yang sama. Wah, emangnya Anda butuh jualan ente misalnya. Kita tidak balas yang sama. Kalau bisa kita dekati terus, ya. Ketemu sini langsung peluk, cium keningnya misalnya, ya. Maka orang itu kalau dipeluk, dan subhanallah, ini yang saya dapati ya di Arab sana. Kalau bertengkar itu mungkin suaranya keras ya. Ya, marah ya, keras suaranya. Tetapi 5 menit seperti kada ada musuh lagi, ya. Seperti kawan akrab, ya. Tadi kita masih benci ini. Tapi orang Arab itu Masya Allah, apa yang dalam hatinya dikeluarkan di mulutnya sudah selesai. Tidak menyimpan-nyimpan lagi, ya. Maka Anda kalau ketemu sama dia seperti nggak ada masalah. Ketawa kitanya nggak bisa ketawa, ya. Dan ini sebetulnya adat yang baik sebetulnya, tidak menyimpan di hati selesai sudah. Dan itu adat orang Arab di sana. Mereka tidak menyimpan di hati, sudah selesai sudah. Apa yang di mulut mereka itu yang ada dalam hati mereka. Tunggu aja 5 menit seperti nggak ada masalah dengan Anda. Ya, Anda bertengkar hebat dengan dia, 2 menit tunggu aja. Apa masalahnya? Tadi kadang-kadang dia lupa. Iya, iya. Semacam itu, ya. Maka itu sebetulnya akhlak yang baik saya lihat, ya. Kenapa? Karena tidak menyimpan ya dendam kusumat. Kita ini dendamnya kusumatnya luar biasa biasanya. Ya, bertahun-tahun, ya, bahkan sampai meninggal pun anak akan memaafkan sampai meninggal. Ya. Maka ini sebetulnya kurang baik, ya, karena kita menghilangkan sifat benci, dendam. Ya, kenapa? Karena hal itu tidak membawa kepada ketakwaan kepada Allah. Maka kalau Anda sudah memulai, itu baik, ya, itu yang paling baik. Memulai salam,
menyapa, itu paling baik. Kalau dia tidak mau itu urusan dia, tetapi kita tidak menghajar dia. Tetap kita kalau ketemu berbuat baik salam, ya. Semacam itu. Wallahu taala alam. Baik, saya kira cukup ya. Kita tutup dan doa penutup. Nggih. Terakhir penutup. Nggih. Mm. Suami yang punya budak itu, budaknya menikah sama budak, apa tetap halal bagi majikannya? Yang ketiga hanya info bagi yang tadi katanya kalau hamil bagus berhubungan secara medis. Kalau kandungannya kuat tidak apa-apa, tapi bagi yang kandungannya lemah keguguran terus. Teman saya pernah waktu itu keguguran terus. Dokter tahu, akhirnya dokter langsung suruh pergi sekolah baru punya anak. Begitu habis berhubungan hamil langsung pergi sekolah lanjut. Itu hikmahnya. Iya. Intinya kada bagus lah. Kalau lemah kandungannya. Iya. Baik. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Masalah seorang berperang, kaum muslimin berperang dengan orang Israel, dengan orang Yahudi. Kemudian kalah mereka, apakah wanita-wanita mereka, anak-anak mereka jadi tawanan perang, jadi budak? Iya. Kalau kalah perang bersama kaum muslimin, maka jadi budak. Ya, karena budak itu dihasilkan dari peperangan kaum mukminin dengan kaum kufar. Maka jika seandainya ya seorang muslim, tentara muslim atau kaum muslimin menang ya terhadap orang-orang kafir, maka tawanan orang kafir itu menjadi budak, ya menjadi budak ya. Walaupun itu sebuah negara dan seterusnya, maka itu menjadi budak. Kemudian adapun ya budak yang dinikahi ya sudah punya suami misalnya, apakah majikannya boleh menyentuhnya? Boleh, yang penting dia sudah suci istibra' ar-rahim. Kalau dia sudah istibra' ar-rahim, maka boleh dia disentuh ya budak tersebut. Tapi kalau dia belum istibra' rahimnya maka tidak boleh. Adapun yang ketiga, jazakallahu khair atas masukannya. Wallahu taala alam ya seperti itulah para ulama menyebutkan bahwasanya wanita jika digauli di waktu dia hamil, maka sebagian ahli ilmu mengatakan demikian ya, menyebutkan bagus janinnya, dan bisa jadi tadi dibawa ketika mungkin sudah usianya lama ya, usia 8 bulan dan 9 bulan, dan kadang-kadang juga ahli medis juga menyebutkan demikian. Wallahu taala alam. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.